Momen gaya. Momen gaya adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Contohnya, ketika kita membuka pintu, maka ini adalah engsel-engsel pintu. Nah, ketika kita membuka pintu, kita akan mendorong pintu itu berputar. Atau ketika kita melepaskan ban mobil, maka kita akan memberikan gaya yang menyebabkan alat ini berputar. Rumus momen gaya atau torsi adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya yang saling tegak lurus. Di intinya adalah saling tegak lurus. Yang dirumuskan, torsi sama dengan F kali D. F ini adalah gaya, D adalah lengan gayanya. F dalam satuan Newton, D adalah satuannya meter, sehingga torsi memiliki satuannya Newton meter. Torsi adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Arah momen gaya. Momen gaya diberi tanda negatif jika dia berlawanan dengan jarum jam. Ini titik O. Ini adalah lengan gayanya, ini adalah F. Maka kalau dia sumbu putarnya seperti ini, berarti dia akan bergerak berlawanan jarum jam, sehingga diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika seperti ini adalah lengan gayanya, F kita berikan ke sini, maka dia akan berputar ke arah jarum jam. Jika momen gaya membentuk sudut, contohnya ini adalah lengan gayanya, maka gayanya membentuk sudut F seperti ini, maka syarat torsi gaya dengan lengan gaya ini harus tegak lurus. Supaya dia tegak lurus, maka kita harus proyeksikan. Kalau ini sudutnya adalah theta, maka kalau kita proyeksikan searah sumbu X adalah F cos theta. Dan F ini kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, F sin theta. Nah, dari dua gaya ini, manakah yang saling tegak lurus antara gaya dengan lengan gayanya? Tentu adalah F sin theta dengan D. Kalau F cos theta, maka F-nya ini akan searah dengan arah lengan gayanya. Jadi konsep torsi adalah gaya dengan lengan gayanya harus tegak lurus. Maka yang tegak lurus di sini adalah F sin theta dengan D. Torsi adalah D kali F sin theta. Contoh soal. Perhatikan gambar seperti ini. Ini kalau kita putar di titik O, maka ada dua buah gaya di sini. Yang pertama, gaya 4 Newton searah dengan jarum jam yang kita beri tanda positif, dan gaya 4 Newton yang membentuk sudut kalau kita proyeksikan adalah F sin theta. Di F sin theta-nya di sini, ya kan? F sin theta. Sehingga kita harus rubah gambar ini dulu menjadi seperti ini. Jadi ini yang gaya yang tegak lurusnya, dan yang ini adalah F sin theta-nya berlawan arah dengan jarum jam kalau kita putar dari titik O. Sekarang kita lihat lagi. Gambarnya seperti ini. Kalau ini adalah 2 meter, maka jarak dari O ke titik yang ujung sekali adalah 4 meter. Maka yang searah jarum jam adalah yang 4 Newton. Dan dengan gayanya adalah 4 meter. Maka torsi di O adalah jumlah torsi yang pertama dengan torsi yang kedua. Kalau kita anggap torsi yang pertama adalah yang memiliki lengan gaya lengan gaya 2 meter dan gayanya F sin theta dengan arah negatif yang ini,
ditambah dengan yang dari jarak O ke titik ini adalah 4 meter, berarti ini adalah D2 kali dengan gayanya 4 Newton, maka torsi di O adalah min 2 kali 4. Kenapa 4 ini adalah gaya di sini, 4 kali sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah gaya 4 Newton kali dengan gayanya 2 tambah 2 4. 4 kali 4 arahnya positif hingga diperoleh 10,4 Newton meter. Untuk soal kedua, bagaimana kalau dia diputar di tengah, bukan di ujung, diputar di tengah? Maka kita harus merubah gambar ini sehingga dia langsung tegak lurus. Maka ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X ada F cos. Kalau F cos, maka antara dengan gaya searah. Dan tidak bisa jadikan torsi. Maka yang menjadi torsinya gayanya adalah yang sepanjang sumbu Y ini, F sin theta. Maka setelah gambar ini kita rubah, gambarnya menjadi seperti ini. Oke, kita lihat. Berarti torsi di O yang searah jarum jam adalah F sin theta kali dengan gayanya 2 meter ditambah dengan yang ini adalah berlawanan arah jarum jam, min L-nya adalah 2 meter, gayanya 6 Newton, sehingga diperoleh torsinya min 8